Bab ke-481, terpaksa. Apa kamu seorang pekerja baru di proyek itu? Sepertinya baru kali ini aku melihat kamu makan di kantin milikku ini. Ujar seorang pria setengah baya yang merupakan pemilik kantin tempat di mana Chad sedang makan. Lokasi kantin kecil tersebut sekitar 300 meter dari proyek perumahan milik Dragon Corp. Terlihat ada beberapa buah kantin serupa di sekitar tempat itu. Bukan paman. Aku kebetulan saja lewat sini dan melihat kantin milik paman. Berhubung perut aku sudah sangat kelaparan, jadi aku langsung mampir ke sini. Sahut Chad sambil menyendokkan makanan ke mulutnya. Meski makanan yang tersedia di kantin itu biasa saja, tetapi bagi Chad yang sedang kelaparan, makanan itu terasa lezat sekali. Memangnya kamu mau kemana anak muda? Tanya si pemilik kantin sekedar untuk bahan obrolan. Karena memang belum saatnya jam makan bagi pekerja proyek, hanya Chad saja yang saat itu makan di kantin tersebut. Aku mau ke kota Rhodes, paman. Sahut Chad. Jalan kaki? Tanya si pemilik kantin sambil memandang Chad dengan tatapan heran. Iya paman. Memangnya masih berapa jauh lagi kota Rhodes dari sini paman? Tanya Chad yang memang tidak tahu. Dia mampir ke kantin itu, selain untuk mengisi perutnya yang kelaparan juga untuk bertanya arah menuju pusat kota Rhodes. Jadi kamu tidak tahu? Hei! Pantas saja kamu terlihat sangat percaya diri mau pergi ke kota Rhodes dengan jalan kaki. Sahut si pemilik kantin sambil terkekeh geli. Kamu masih harus menempuh sekitar 100 km lagi dari sini. Ikuti saja jalan itu. Terus lurus ke selatan. Setelah melewati hutan lebat, berarti kamu sudah menempuh setengah perjalanan. Sambung si pemilik kantin mencoba menjelaskan secara detil. 100 km? Tidak begitu jauh. Gumam Chad sambil meneruskan makan. Tidak jauh. Kamu masih harus berjalan sehari semalam tanpa henti untuk sampai ke kota itu, anak muda. Tukas si pemilik kantin. Tidak apa-apa, paman. Terima kasih atas infonya. Berapa semua, paman? Tanya Chad yang sudah menghabiskan makanannya dan berniat untuk segera melanjutkan perjalanan. Chad tidak berniat untuk menjelaskan kepada pemilik kantin jika jarak sejauh itu bisa dia tempuh dalam waktu kurang dari 2 jam. Tidak usah bayar, anak muda. Gratis. Terima kasih sudah menemani paman ngobrol. Sahut si pemilik kantin di luar dugaan Chad. Melihat pakaian Chad yang begitu sederhana dan tampak sedikit kotor, si pemilik kantin tidak tega untuk meminta bayaran. Pakaian Chad memang tampak kotor karena setelah Chad bertarung dengan anjing-anjing liar yang akhirnya berhasil dia usir dengan mudah itu, Chad memang belum berganti pakaian. Paman serius? Tanya Chad sedikit bingung. Si pemilik warung dengan cepat menganggukkan kepalanya tanpa terlihat ragu sama sekali. Wah, terima kasih paman. Ngomong-ngomong, apa paman tahu perusahaan pelaksana proyek ini? Tanya Chad iseng. Tentu aku tahu. Proyek ini milik perusahaan terbesar dari kota Rhodes. Kalau tidak salah, nama perusahaan itu pakai kata dragon gitu. Kamu bisa baca di papan yang dipasang di sana itu. Sahut si pemilik kantin. Dragon? Apa mungkin Dragon Corp milik Tuan Brian Watson? Batin Chad menduga-duga. Anak muda, kalau tujuan kamu ke kota Rhodes adalah untuk mencari pekerjaan, lebih baik kamu coba untuk melamar pekerjaan di proyek itu. Dengan tubuh kamu yang tampak kuat seperti itu, paman jamin pasti akan langsung diterima. Sambung si pemilik kantin saat melihat Chad termenung dan tidak kunjung menanggapi ucapannya. Terima kasih atas sarannya, paman. Kebetulan niat aku ke pergi kota Rhodes adalah untuk menemui sahabat aku. Sampai ketemu lagi, paman. Terima kasih atas makanan gratisnya. Sahut Chad sambil bangun dari tempat duduknya. Setelah berpamitan pada si pemilik kantin, Chad segera meninggalkan kantin dan berjalan ke arah lokasi proyek karena dia memang harus melewati jalan di samping proyek itu untuk menuju ke arah selatan.
ternyata benar. Proyek ini milik Tuan Watson. Melihat area proyek yang begini luas, Dragon Corp pasti perusahaan yang sangat besar. Gumam Chet saat dia melewati papan yang terpasang di pinggir jalan yang dia lewati. Hei! Mengapa kamu tidak bekerja? Ini belum waktunya istirahat. Chet sampai terhenyak kaget saat tiba-tiba saja terdengar teriakan dari seorang pria yang memakai helm proyek dan tampak sedang berjalan cepat ke arah dirinya. Kakek, nenek? Gumam Rebecca tanpa sadar. Kalau tujuan kamu datang kemari hanya untuk membuat keributan, mendingan kami tidak usah datang, Rebecca. Ujar sang nenek yang ternyata sudah benar-benar sehat dan tidak lagi histeris saat melihat Rebecca seperti di saat awal sang nenek diobati oleh Brian. Maaf nenek, aku tidak sengaja. Aku tanpa sadar berteriak gara-gara Sean dan Austin berdebat. Sahut Rebecca tanpa berniat untuk menceritakan secara detail apa yang baru saja terjadi kepada kakek dan nenek Alexander. Kalau kalian mau ribut, tunggu setelah kalian pulang dari sini. Aku sama sekali tidak akan mentolerir siapapun yang membuat kekacauan di sini. Ucap kakek Alexander dengan nada suara terdengar sangat serius. Rebecca dan kamu, Austin. Aku lihat kalian bahkan belum mengucapkan selamat kepada Brian dan Sarah. Apa begini sikap terhadap sesama anggota keluarga besar Alexander? Sambung sang kakek. Rebecca tampak terkejut begitu mendengar ucapan sang kakek, karena dari awal dia memang tidak ada niat sama sekali untuk menemui Brian dan Sarah. Apalagi sampai mengucapkan selamat atas pernikahan mereka tadi. Tetapi Rebecca juga tidak berani untuk membantah perkataan sang kakek barusan. Tadi aku lihat Brian masih sibuk dengan tamu undangan yang datang dari kota Rhodes. Aku tidak mau mengganggu momen itu. Jadi aku berpikir untuk menunggu saja sampai Brian dan Sarah selesai menyapa mereka. Sahut Rebecca, akhirnya menemukan alasan yang menurut dia paling masuk akal agar tidak sampai membuat kakek Alexander semakin merasa kesal kepadanya. Austin, mengapa kamu diam saja? Apa kamu memang tidak berniat untuk memberi selamat kepada Brian dan Sarah? Ucap kakek Alexander. Tentu saja aku akan memberi selamat, kakek. Sekalian nanti bersama-sama mama. Sahut Austin cepat. Brian dan Sarah saat ini ada di sebelah sana, bersama Edward dan Wilson serta Jason dan istrinya. Temui mereka sekarang juga. Sean, kamu ikut kakek. Ada sesuatu yang ingin kakek beritahukan kepada kamu. Ujar kakek Alexander, tegas. Rebecca dan Austin dengan cepat menganggukkan kepalanya. Iya kakek buyut. Sahut Sean. Tanpa peduli lagi dengan Austin dan Rebecca, Sean segera mengikuti langkah kakek buyut dan nenek buyut, masuk kembali ke dalam kastil. Hal penting apa yang ingin disampaikan oleh kakek buyut kepadaku? Gumam Sean dalam hati, bertanya-tanya. Mama, apa kita benar-benar akan memberi selamat kepada Brian dan Sarah? Tanya Austin sambil menahan rasa kesal dalam hatinya. Kesal akibat perintah kakek buyut yang memaksanya untuk mengucapkan selamat kepada Brian. Apa kamu berani menghadapi kemarahan kakek buyut kamu? Kakek pasti akan tahu jika kita nekat tidak memberi selamat kepada si Brian itu. Ayo ikuti mama. Tukas Rebecca sambil menarik tangan Austin ke arah lokasi yang tadi ditunjuk oleh kakek Alexander. Saat Rebecca dan Austin sedang melangkah dengan malas-malasan untuk menghampiri Brian dan Sarah serta yang lainnya, kakek dan nenek buyut serta Sean sudah tiba di ruang kerja kakek buyut. Duduklah Sean. Ujar kakek buyut. Kamu tidak usah terlalu tegang seperti itu, santai saja Sean. Tukas nenek buyut sambil tersenyum. Iya nenek, aku tidak tegang, cuma sedang merasa penasaran saja. Sahut Sean. Hei, kamu tidak usah bohong Sean. Tukas nenek buyut. Kamu tunggu sebentar di sini bersama nenek. Ujar sang kakek buyut yang langsung saja berjalan keluar dari ruang kerjanya. Sementara itu di halaman belakang kastil,
Tampak Rebecca dan Austen sudah tiba di dekat Brian dan Sarah. Selamat ya, Brian. Sarah. Maaf Bibi tidak membawa hadiah apapun karena Bibi sama sekali tidak tahu jika kamu dan Sarah menikah. Ucap Rebecca dengan nada suara dibuat senormal mungkin. Terima kasih Bibi Rebecca. Tidak perlu sungkan tentang hadiah. Sahut Brian sekedarnya. Selamat ya, Sarah, Brian. Ucap Austen pendek. Terima kasih Austen. Sahut Brian cepat. Silakan kalian lanjutkan pestanya. Aku dan Austen harus segera pergi dari sini karena ada keperluan lain. Ujar Rebecca tanpa berniat untuk menyapa orang-orang yang sedang bersama Brian dan Sarah. Silakan Bibi Rebecca. Tukas Brian tanpa ada niat untuk menahan sang bibi sedikit pun. Tanpa membuang waktu lagi, Rebecca bergegas menyeret Austen untuk meninggalkan tempat yang membuat mereka berdua merasa sangat tidak nyaman tersebut. Jason dan istrinya tampak tidak peduli saat Rebecca dan Austen pergi begitu saja, tanpa menyapa mereka berdua. Maaf Tuan Wilson. Sifat Rebecca memang agak unik. Ujar Edward sambil menoleh ke arah Wilson. Hei. Tidak masalah Tuan Edward. Mengapa harus minta maaf? Aku bahkan pernah bersama orang yang lebih aneh dari itu selama bertahun-tahun tanpa aku menyadarinya. Sahut Wilson sambil tersenyum kecut. Sudahlah, Pak. Semua sudah berlalu. Papa harus bisa melupakan semuanya. Dia sudah mendapatkan balasannya. Tukas Sarah yang langsung paham dengan identitas orang aneh yang tadi diucapkan oleh sang papa. Iya sayang. Jangan khawatir, Papa sudah membuang semua kenangan buruk itu. Tadi Papa cuma sekedar ingin memberitahu Tuan Edward agar tidak merasa sungkan akibat kejadian barusan. Sahut Wilson. Kak Sarah, di mana kakek buyut? Tanya Naomi yang tahu-tahu sudah berada di sebelah Sarah, padahal baru saja dia pergi bersama Evelyn, Nora dan Yasmin. Tadi aku lihat kakek dan nenek buyut bersama Sean masuk kembali ke dalam kastil. Sahut Sarah. Oke, aku akan menyusul mereka. Tukas Naomi sambil bergegas pergi. Anak kamu seperti tidak punya urat capek, Jason. Dari tadi beredar ke sana kemari. Ucap Edward sambil tersenyum. Itu sudah penyakit turunan dari papanya, Edward. Sahut istri Jason. Sementara Jason cuma tersenyum saja saat mendengar ucapan sang istri. Hei. Iya, aku sampai lupa jika papanya Naomi juga seperti itu. Sahut Edward sambil terkekeh. Baru saja Edward menyelesaikan kalimatnya, terlihat dua orang pria seumuran Edward berjalan santai menghampiri mereka. Apa kabar Tuan Edward? Kami berdua ingin mengenal kedua orang pengantin sekaligus memberi selamat kepada mereka. Ujar salah seorang pria yang memakai kacamata dengan rambut tampak klimis. Hei. Ternyata kalian berdua. Sapa Edward kepada dua orang yang baru datang tersebut. Brian, Sarah. Ini teman-teman Papa ingin berkenalan dengan kalian berdua. Ujar Edward tanpa ragu menyebut dua orang direktur senior itu sebagai teman-temannya, meski kenyataannya semua direktur senior yang diundang oleh kakek buyut itu adalah bawahan Edward. Kedua orang direktur senior tersebut langsung merasa tersanjung setelah mereka mendengar ucapan Edward yang menyebut mereka berdua sebagai teman-temannya. Wajah mereka terlihat berseri-seri saking senangnya. Apa kabar tuan-tuan? Kenalkan, aku Brian dan ini istriku, Sarah. Ujar Brian ramah. Salam kenal tuan muda, aku Jameson, karyawan papa kamu. Ujar direktur senior yang berkacamata sambil menjabat tangan Brian dan Sarah bergantian. Aku Mackenzie. Ujar pria yang satunya lagi. Tuan Edward, mengapa Anda tidak pernah bercerita dan juga mengenalkan putra kamu kepada kami berdua? Tanya Mackenzie yang memiliki perawakan kekar seperti Edward meski sudah berumur.
Aku juga belum lama berjumpa dengan Brian, Tuan Mackenzie. Bagaimana aku bisa mengenalkannya kepada kalian? Masih ada waktu 1 tahun bagi kalian untuk mengenal anakku ini. Sahut Edward. Terus terang saja, saat ini aku merasa sangat lega, Tuan Edward. Kamu pasti tahu apa maksud aku tanpa perlu aku menjelaskannya. Ujar Jameson. Hei, hei, hei. Terima kasih Tuan Jameson. Tentu saja aku paham. Sahut Edward. Kenalkan, ini besan aku, Tuan Wilson, papanya Sarah. Sedangkan yang itu, Jason, saudaraku. Sambung Edward. Jameson dan Mackenzie segera menyapa Wilson dan Jason. Sementara itu Naomi yang kembali masuk ke kastil langsung berpapasan dengan kakek buyut yang baru saja keluar dari kamarnya. Naomi? Pasti kamu sedang mencari Sean ya? Tebak kakek buyut yang langsung menyukai Naomi saat pertama kali mereka bertemu. Kakek dan nenek buyut sangat menyukai sifat Naomi yang sangat terbuka dan mudah akrab serta ceplas-ceplos, mirip sekali dengan sifat Evelyn. Salah, aku sedang mencari kakek buyut. Sahut Naomi cepat. Kebetulan sekali kalau begitu. Ayo ikut kakek. Tukas kakek buyut langsung menarik tangan Naomi agar mengikuti dia menuju ke ruang kerjanya. Sebelum memasuki ruang kerjanya, tampak kakek buyut berbicara serius sambil berbisik ke telinga Naomi. Setelah kakek buyut menyelesaikan kalimatnya, Naomi langsung tampak menganggukkan kepalanya dan tersenyum lebar, kemudian menutup mulutnya agar tidak sampai tertawa. Naomi? Gumam Sean refleks saat dia melihat Naomi berjalan di belakang kakek buyut. Naomi, kamu duduklah di sebelah Sean. Ujar kakek buyut sambil duduk di sebelah nenek buyut. Iya kakek. Sahut Naomi patuh. Sean, kakek mau kamu ambil kartu ini. Jangan menolak lagi. Ucap kakek buyut tegas sambil mengangsurkan sebuah kartu debit berwarna platinum dengan desain sangat mewah kepada Sean. Tapi aku sudah memiliki kartu hitam yang kakek buyut kasih waktu itu. Sahut Sean tanpa melihat sama sekali ke arah kartu di tangan sang kakek. Kartu hitam yang hampir tidak pernah kamu gunakan itu? Kalau hari ini kamu tetap menolak kartu ini, kamu benar-benar telah membuat aku dan nenek kamu kecewa sekali. Tukas kakek buyut. Tapi kek, sini kartunya kek, biar aku saja yang memberikan kartu itu kepada Sean. Aku ingin tahu, apa Sean akan berani untuk menolaknya? Potong Naomi tiba-tiba. Sambil tersenyum kakek buyut langsung memberikan kartu yang sedang dia pegang tersebut kepada Naomi. Sean, kamu tidak boleh menolak pemberian dari kakek buyut. Ini ambil. Ucap Naomi seenaknya. Bab ke-408